Hai, selamat datang kembali di Teror Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Ini adalah channel kedua dari Nonton Lagi Channel. Pastikan kalian untuk like, share, dan subscribe. Apa jadinya jika kita mencuri suatu barang, tapi barang tersebut ternyata malah membawa petaka? Ini bukan film atau cerita di novel-novel. Ini adalah kisah nyata. Pada 13 September 1987, dua orang pemulung rongsokan mencari barang yang bisa mereka temukan untuk ditukar dengan uang, seperti pemulung pada umumnya. Namun pada hari itu, mereka mengunjungi sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Rumah sakit tersebut padahal sudah disegel supaya tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Namun mereka tetap menerobos. Kedengarannya memang cerdik, di rumah sakit pasti banyak hal yang bisa ditemukan untuk dijual, tapi tidak semua bisa mendatangkan untung. Setelah mencari kesana kemari, mereka akhirnya menemukan sebuah benda berbentuk tabung. Dan benda itu terlihat cukup mewah karena berlapis besi-besi yang memang nampak mahal. Mereka berdua terkesima hingga pada akhirnya, tanpa memperdulikan apakah benda itu berbahaya atau tidak, kedua pemulung rongsokan itu membawa tabung itu pulang ke rumah dengan harapan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Beberapa hari kemudian, kedua pemulung ini beserta keluarganya malah tiba-tiba sakit. Dan ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakit yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka lemas hingga nyeri di seluruh badan dalam waktu bersamaan. Orang-orang mulai percaya bahwa tabung yang ditemukan di rumah sakit itu adalah tabung terkutuk. Siapapun yang menyentuh atau bahkan hanya sekedar melihatnya, pasti akan sakit dan paling parah akan meninggal. Mereka belum tahu sebenarnya tabung apa yang telah mereka ambil. Dan penjelasan paling lengkap dari tabung itu ada di Wikipedia. Ternyata, dua pemulung tadi tidak tahu bahwa tabung yang mereka bawa adalah bagian dari mesin radioterapi yang di dalamnya masih terdapat sumber radioaktif yang sangat kuat bernama Cesium-137. Mereka tidak tahu dan membawa barang itu ke rumah. Di sana, tabung tersebut dipreteli sedemikian rupa dan di dalamnya terdapat tabung lain yang lebih kecil seukuran kaleng minuman. Nah, dari sini sebenarnya mereka sudah mendapatkan gejala aneh seperti muntah-muntah, pusing, hingga kulitnya terasa terbakar. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah terkena radiasi dari radioaktif itu. 5 hari kemudian, karena kondisi mereka semakin memburuk, mereka akhirnya menjual tabung seukuran kaleng minuman tadi dan besi-besinya ke seorang penadah bernama De Vere Ferreira. Besi itu terjual hanya beberapa dolar, namun De Vere Ferreira sangat senang karena melihat cahaya dari serbuk biru yang ada di dalam tabung. Istrinya, Maria, juga terpana dengan serbuk biru itu. Mereka membukanya dan melihat serbuk itu sebagai hiasan. Dari sinilah penyebaran radioaktif yang sangat berbahaya semakin menular. Maria memakaikan serbuk racun itu ke kulitnya, ditaburkan di beberapa bagian rumah, hingga baju yang sering mereka pakai. Parahnya, beberapa teman dan tetangga juga ikut terpesona dan meminta serbuk itu untuk dipakaikan di kulit dan barang-barang mereka supaya terlihat cantik. Dan seperti yang telah kalian duga, dalam waktu singkat, banyak orang yang mengeluhkan sakit perut, diare, mual, muntah, dan lemas. Pada awalnya dokter mendiagnosa mereka keracunan makanan, namun setiap harinya kondisi mereka malah semakin memburuk. Tercatat, keponakan dari De Vere Ferreira yang masih berusia 6 tahun meninggal dunia setelah dia memakan roti dengan tangan yang terkontaminasi oleh serbuk beracun itu. Dia mengalami kerusakan organ dalam parah sehingga terjadi pendarahan luar biasa di dalam tubuhnya. Tercatat juga ada 4 orang yang langsung meninggal dunia, namun ada klaim yang menyebutkan bahwa angka ini terus bertambah seiring dengan penyakit yang disebabkan oleh radioaktif tersebut. Salah satunya adalah penyakit kanker, dan ini menjangkit ke banyak warga. Why, they're empty. Say, you sure can get a lot in these bags, can't you? Pada tahun 1998, Amerika sempat diguncang dengan pencurian yang terjadi di sebuah gerai makanan cepat saji terkenal yaitu McDonald's. Salah satu gerai yang ada di California ini kehilangan sejumlah uang cash yang disimpan di ruang manajer dalam lemari. Saat polisi datang untuk memeriksa, mereka menemukan sebuah lubang besar di atap yang diyakini sebagai cara masuknya si pencuri itu. Yang membuat polisi sedikit heran adalah lubang atap yang berada di depan mata mereka. Lubang tersebut berbentuk lingkaran sempurna seolah dilubangi oleh tenaga profesional. Yang anehnya adalah ini bukan kasus yang terakhir.
McDonald's yang ada di negara bagian Amerika lain seperti di Nevada hingga Oregon itu juga mengalami hal yang sama. Restoran makan cepat saji itu kebobolan lagi oleh pencuri dan sama seperti kasus yang pertama, di setiap gerai McDonald's yang telah menjadi TKP pencurian, ditemukan lubang berbentuk lingkaran yang sama seperti di kasus pertama. Selama 2 tahun lamanya, ada sekitar 40 gerai McDonald's yang kebobolan dan diyakini dilakukan oleh satu orang yang sama karena polanya juga sama. Hingga pada Mei tahun 2000, pencurian di McDonald's ini berhasil terungkap. Pada saat itu, si pencuri sedang tidak beruntung karena salah satu karyawan McDonald's yang sedang bekerja berhasil kabur dan menekan tombol alarm senyap yang langsung terhubung dengan kepolisian. Akhirnya ditangkaplah sosok yang selama ini menjadi buronan atas misteri dan hilangnya uang cash di gerai McDonald's. Dia adalah Jeffrey Manchester, dan kisah hidupnya tidak kalah menarik dengan pola pencurian yang dia lakukan. Jeffrey Manchester adalah seorang pria yang berkarir di dunia militer. Dia sempat ditempatkan di Angkatan Darat Amerika Serikat dan karena pekerjaannya itu, dia memiliki beragam keterampilan seperti penerjun payung, rappelling, dan pengamatan atau tactical awareness. Dia menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai 3 orang anak. Nah, di sini sebenarnya uang dia tuh cukup untuk dia dan keluarganya, tapi Jeffrey menginginkan uang yang lebih banyak. Sehingga dia mencari uang tambahan dengan menjadi tukang bangunan dulu. Dari sinilah dia mendapatkan keterampilan di dunia bangunan, termasuk soal atap rumah atau bangunan. Tidak hanya itu, dia juga pernah bekerja di McDonald's. Nah, di sini udah kelihatan ya polanya. Dia biasa membuat lubang yang presisi berbentuk lingkaran dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan, bisa dengan mudah masuk ke toko dari atap ke lantai dasar dari pekerjaannya sebagai tentara, dan dia menargetkan McDonald's karena ya dia pernah bekerja di McDonald's. Di sisi lain, aksi kejahatannya juga memiliki pola yang serupa. Dia akan mengamati restorannya dulu, membuat lubang, lalu masuk melalui atap, bersembunyi di dalam restoran hingga karyawan datang dan akhirnya mereka dikurung. Kemudian dia akan mengambil uang cash di sana lalu pergi. Dan ini dilakukan selama 2 tahun sebelum akhirnya tertangkap pada Mei tahun 2000 seperti yang disebutkan sebelumnya. Total uang yang dicuri oleh Jeffrey mencapai hampir $100.000 atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Setelah rangkaian perampokan yang dilakukannya terungkap, Jeffrey Manchester harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Dia kemudian dijatuhi hukuman selama 45 tahun penjara dan ditempatkan di Brown Creek Correctional Institution, North Carolina. Kalian pikir ini adalah akhir? Tidak, ini adalah permulaan untuk sesuatu yang baru. Selama berada di penjara, dia bekerja di bagian metal shop. Dan setelah sekitar 4 tahun mendekam di sana, pada Juni 2004, Jeffrey berhasil melarikan diri dengan cara yang cukup mengejutkan. Dia bersembunyi di bagian bawah sebuah truk pengiriman yang meninggalkan kompleks penjara. Dengan begitu, dia berhasil keluar dari penjara tanpa diketahui oleh petugas. Dan setelah berhasil kabur, Jeffrey menuju Charlotte, North Carolina. Dan disinilah kisahnya berubah menjadi semakin tidak masuk akal. Dia memilih sebuah tempat yang mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh polisi sebagai tempat persembunyian. Ternyata selama itu, dia tinggal di sebuah toko Toys R Us yang masih beroperasi. Jeffrey diam-diam tinggal di bagian belakang toko tersebut. Pada awalnya dia bersembunyi di area yang jarang didatangi orang dan membuat ruang kecil untuk dirinya sendiri. Dia bahkan bertahan hidup dengan mengambil makanan dari dalam toko, termasuk makanan bayi dan permen. Selama sekitar 1 bulan pertama, dia hampir tidak keluar dari toko. Ketika malam tiba dan para karyawan sudah pulang, barulah Jeffrey bisa bergerak lebih bebas di dalam toko hingga akhirnya membuat space sembunyi sendiri yang dibuat seperti rumah. Para pekerja di toko tersebut sama sekali tidak tahu bahwa ada buronan di dalam toko mereka. Selama 6 bulan bersembunyi, Jeffrey akhirnya tertangkap oleh polisi. Sebenarnya kisah Jeffrey ini bisa dibuatkan satu video utuh berdurasi panjang. Komen di kolom komentar jika kalian ingin dibuatkan konten soal Jeffrey Manchester secara lebih lengkap. Kita masuk ke video selanjutnya. Tersesat di rumah yang dicuri terdengar mustahil karena sebesar-besarnya rumah pasti akan selalu ada pintu atau celah untuk keluar. Namun, ini pernah benar-benar terjadi di Malaysia pada salah seorang pencuri yang berusia 36 tahun. Dan rumah yang dia masuki bukanlah rumah besar bak istana. Rumah ini hanyalah rumah kelas menengah yang hanya memiliki beberapa petak saja. Kejadian ini bermula pada 8 Desember 2008, bertepatan dengan perayaan Idul Adha bagi umat Muslim. Seorang pemilik rumah bernama Ibrahim Abdullah yang tinggal di daerah Kamaman
akan pergi mudik bersama istrinya ke kampung halaman di Slising, Malaysia. Mereka akan merayakan Idul Adha bersama keluarga dan berencana untuk menghabiskan waktu selama 3 hari. Nah, untuk rumahnya sendiri itu tuh nggak terlalu besar. Ini adalah rumah sekaligus toko kelontong. Sebelum pergi, Pak Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perlindungan supaya rumah dan tokonya bisa tetap dilindungi oleh Allah. Bukan tanpa alasan, Pak Ibrahim benar-benar serius dengan doa ini karena ternyata sudah beberapa kali rumah dan tokonya dibobol oleh maling. Apalagi ini kan mau ditinggal untuk beberapa hari. Selesai berdoa, dia dan istrinya pergi berangkat. Singkat cerita, ketika sampai di kampung halaman, Pak Ibrahim dan istrinya silaturahmi dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tidak terasa, 3 hari berlalu, Pak Ibrahim dan istrinya akhirnya pulang ke perantauan mereka, yaitu ke daerah Kamaman, Malaysia. Betapa kagetnya Pak Ibrahim ketika dia melihat rumahnya sudah berantakan. Toko kelontong miliknya juga berantakan. Namun anehnya, tidak ada barang yang hilang, hanya berantakan saja. Pada akhirnya, mereka mendengar suara erangan seseorang. Betapa kagetnya mereka ketika melihat ada sosok pria sedang terbaring lemas di kamar itu. Pria tersebut meminta tolong, mengaku tersesat atau lebih tepatnya terjebak di rumah itu. Padahal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumah itu bukanlah istana, hanya rumah biasa. Kejanggalan ini baru permulaan karena hal yang lebih aneh justru dari pengakuan si pria itu. Oke, jadi di media manapun memang tidak disebutkan siapa nama pria ini, hanya usianya saja yang katanya berusia 36 tahun. Dan untuk memudahkan cerita, kita sebut saja nama pria ini adalah Badrul. Oke, menurut pengakuannya, Badrul ini memang berniat untuk mencuri rumah Pak Ibrahim. Dia melihat rumah itu nampak kosong, tanpa penghuni, sehingga rumah itu bisa menjadi target yang mudah untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Ada indikasi bahwa ini bukanlah kasus pencurian pertama yang dia lakukan. Bukan di rumah Pak Ibrahim, di tempat lain, cuma dengan pola yang sama, dengan aksi yang sama, dia bisa dengan mudah masuk ke rumah Pak Ibrahim. Namun yang tak disangka olehnya adalah, dia kesulitan untuk keluar. Saat berada di dalam rumah, Badrul keliling untuk mencari barang berharga. Satu persatu laci dibuka, barang-barang dibuatnya berantakan, hanya untuk mencari barang berharga tadi. Nah, keanehan muncul saat dia akan keluar dari rumah. Badrul mengaku bahwa dia kesulitan untuk keluar dari rumah. Salah satu media menyebutkan menurut pengakuan Badrul bahwa dia seperti dihalangi oleh sesuatu. Setiap mau keluar, ada sosok supranatural yang membuatnya selalu jatuh dan kembali ke rumah itu. Badrul ketakutan, menyadari bahwa ada sesuatu yang membuatnya terkurung di rumah itu. Dia berusaha untuk meminta tolong, tapi tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Dia terjebak di rumah yang akan dia rampok. Bukan 1 jam atau 2 jam, tapi hingga 3 hari lamanya sampai Pak Ibrahim dan sang istri menemukan Badrul di kamar dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dikabarkan, Badrul benar-benar mengalami kondisi kelaparan dan dehidrasi karena tidak makan atau minum selama 3 hari terjebak di rumah itu. Polisi yang dilibatkan dalam kasus ini yaitu Abdul Malik langsung membawa Badrul ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Berita ini memancing diskusi publik mengenai adanya peran dari makhluk supranatural atau peran dari doa yang dipanjatkan oleh Pak Ibrahim sebelum dia pergi meninggalkan rumahnya. Oke guys, itu dia kasus pencurian yang menurut kita cukup mengerikan dan tidak biasa. Apakah cukup mengerikan buat kalian? Komen di bawah. Ini adalah channel kedua dari Nonton Lagi Channel. Pastikan kalian untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangannya channel ini. Terima kasih.